Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak yakin dan percaya bahwa kalian semua dari kelas 4A sampai kelas 4E dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar pembelajaran ketiga, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan hubungannya dengan indera pendengaran. Bapak ulangi lagi ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan hubungannya dengan indera pendengaran. Nah, materi kita hari ini masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Oke, perhatikan di situ ada gambar lonceng. Lonceng apabila digerakkan akan mengeluarkan bunyi. Lonceng dapat menghasilkan bunyi karena adanya gelombang yang dihasilkan dari benturan kedua logam atau badan lonceng. Ketika digoyangkan, gelombang tersebut menggetarkan udara di sekitar dan merambat melalui udara sampai kepada telinga pendengarnya. Bunyi timbul akibat adanya benda yang bergetar. Benda yang bergetar disebut dengan sumber bunyi. Nah, benda-benda yang bergetar ini sangat mudah kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Ya, ada begitu banyak contoh benda-benda yang bergetar, misalnya biola, piano, dan masih ada yang lainnya. Tapi Bapak kasih contoh di sini, yaitu yang pertama itu gitar. Nah, gitar dimainkan dengan cara memetik senar gitar. Nah, seorang pemain gitar dapat mengubah nada dengan menekan senar dengan jari jemarinya dari salah satu tangannya. Terus tangan yang lain menggetarkan senar di dekat lubang udara. Udara di dalam badan gitar memperkuat atau memperkeras bunyi asli daripada senar gitar. Nah, contoh yang kedua yaitu gendang. Nah, bagaimana cara gendang mengeluarkan bunyi? Yaitu dengan dipukul pada bagian selaput. Ketika dipukul, selaput kemudian akan bergetar. Nah, getarannya itu akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi juga memiliki sifat-sifatnya. Nah, sifat yang pertama itu bunyi dapat merambat melalui zat perantara atau medium, benda padat, cair, dan gas. Benda gas adalah bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur pada saat hujan. Bunyi guntur dapat kita dengar ketika adanya udara. Jika udara tidak ada, bunyi tidak akan terdengar. Kemudian, benda cair. Benda cair itu misalnya air. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membentukkan dua buah batu dalam air, bunyi bisa terdengar dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan
batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan di luar air. Nah, contoh yang ketiga yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat daripada melalui benda cair dan gas. Bapak kasih contoh dan boleh dipraktekkan, yaitu tempelkan telingamu ke dinding dan mintalah temanmu untuk memukul bagian dinding yang lain. Bunyi pukulan akan terdengar, sehingga hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi pukulan dinding terdengar lebih keras melalui dinding daripada melalui udara. Jadi bunyi merambat lebih baik melalui benda padat daripada benda cair. Bapak ulangin lagi ya, bunyi merambat lebih cepat melalui benda padat dibandingkan dengan benda gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui benda padat, cair, dan paling lambat melalui benda gas. Kemudian, sifat-sifat bunyi adalah dapat dibiaskan melalui zat perantara. Bunyi dapat dibiaskan atau yang bisa membuat suara yang dihasilkan tidak sekeras dengan suara aslinya. Contohnya, suara petir terdengar lebih keras di malam hari. Hal ini dikarenakan karena suhu udara di bawah lebih dingin dibandingkan suhu udara yang di atas. Nah, coba perhatikan di situ ada bunyi atau sifat bunyi ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Otomatis kita bertanya apa itu bunyi ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Oke, bunyi infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya jerapah, paus, dan jerapah. Dan kemudian bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang getarannya 20 sampai 200.000 Hz. Bunyi audiosonik hanya didengar oleh manusia dengan pendengarannya. Sedangkan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang getarannya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik juga hanya didengar oleh hewan-hewan tertentu. Contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Oke, kemudian sifat bunyi yang ketiga itu dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan karena bunyi merupakan gelombang, maka bunyi dapat dipantulkan. Gelombang bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Contohnya batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Pemantulan bunyi dalam ruangan tertutup dapat menimbulkan namanya gaung. Bunyi pantulan yang terdengar sebelum bunyi aslinya berhenti. Oke, coba perhatikan gambar di slide-nya, yaitu apabila dua buah benda jika bersentuhan
akan mengeluarkan bunyi. Selain pada benang di telepon buatan, bunyi juga merambat melalui benda lainnya. Oke, ini ada contoh-contohnya ya. Ada percobaan 1, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di hari-hari berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.